Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan materi kita ya. Materi baru yaitu sifat aridhah yang disebabkan oleh perbedaan cara membaca huruf hijaiyah sehingga memunculkan dua sifat yang disebut dengan istilah tafkhim dan tarqiq. Tafkhim dan tarqiq ini bisa dilihat di halaman berapa terakhir? Di halaman 174 ya. Tafkhim dan tarqiq ini muncul karena ada sifat namanya isti'la dan istifal. Jadi sesuai atau dilihat dari sisi arah ya, arah suara yang keluar, huruf hijaiyah terbagi menjadi dua. Ada yang arahnya ke depan, ya ke depan bunyinya A, disebut dengan istilah istifal. Kemudian ada yang bunyinya O tuh, karena diarahkannya ke atas. Sekalipun mulut kita tentunya tidak maju ke depan, hanya mengarahkan suara ke atas dengan mengangkat pangkal lidah. Nah, ketika suara kita arahkan ke atas dengan mengangkat pangkal lidah, maka keluar bunyi gema. Gema ini disebut dengan istilah tafkhim karena ruangnya semakin besar ya ruang itu. Tapi ketika kita mengarahkan suara kita ke depan yang berbunyi A itu, bunyinya A, maka tidak ada gema ke sana. Karena tidak ada gema maka disebut dengan huruf tarqiq ya. Tarqiq artinya tipis. Tafkhim artinya tebal. Jadi munculnya tafkhim dan tarqiq ini dari adanya sifat isti'la dan istifal. Begitu. Kemudian bisa kita lihat di skema nih. Di buku 3, ini buku 3 ya. Kalau kita lihat ke halaman sebelumnya ya, tentang sifat huruf, di halaman 24, udah kelihatan? Ya. Itu ada skema sifat lazimah yang berlawanan. Ya, sifat lazimah yang berlawanan. Yang di atas nomor 1 ini berdasarkan arah suara. Ada dua namanya isti'la dengan istifal. Nah, istifal artinya bawah sebenarnya, di asfal. Tapi maksudnya ke depan suaranya. Isti'la artinya atas dari kalimat ala. Jadi kita arahkan suaranya ke atas. Nah, ketika kita arahkan ke atas, maka akan muncul sifat namanya tafkhim. Ketika kita arahkan ke depan atau ke bawah, maka akan muncul sifat namanya tarqiq. Di huruf menjadi tipis. Nah, begitu. Jadi munculnya tafkhim dan tarqiq itu dari sifat lazimah, istifal dan isti'la. Bisa dipahami ya? Ini kembali ke halaman 176. Nah, di sini kita akan melihat 3 huruf yang dia bisa dua cara bacanya. Bisa tarqiq dan bisa tafkhim. Jadi kalau dilihat dari sisi tipis tebal, maka huruf hijaiyah terbagi menjadi 3. Yang pertama tipis, yang kedua tebal, yang ketiga bisa tipis, bisa tebal. Untuk yang tebal hurufnya ada berapa? Khussa, dogtin, kid. Ada berapa tuh? Yang tebal 7 semuanya disebut huruf isti'la. Sedangkan sisanya huruf istifal. Tetapi ada 3 huruf di sini yang dia mempunyai 2 sifat. Yang pertama ro. Ro ini dia bisa juga masuk ke huruf tebal saat berharokat
fathah dan dhammah. Itu ro. Makanya cara bunyinya berbeda ketika dia kasrah. Kalau kasrah dia tipis. Jadi saat kasrah tipis, saat fathah dan dhammah tebal. Di penjelasan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa huruf-huruf tebal atau huruf-huruf ketika dikasih harokat bunyinya ketika dikasih harokat fathah bunyinya o, itu cara bacanya gimana bentuk mulutnya? Masih ingat nggak? Bentuk mulutnya gimana? Bentuk mulut cara baca saat baca Quran, bentuk mulutnya ada berapa kita? Ada biasa, kemudian ditarik atau datar dengan monyong. 3 ya. Nah, huruf-huruf isti'la ini atau huruf tafkhim dia biasa mulutnya. Nah, huruf tipis gimana? Ditarik atau datar. Nah, di sini ada ro nih, huruf ro. Huruf ro bisa tafkhim. Berarti huruf ro bisa mulutnya biasa aja. Kapan? Saat dia fathah. Coba sama-sama mulutnya biasa aja. Ro, 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 ru, ru. Nah, itu tafkhim. Saat dia kasroh, maka dia tarkik. Kalau tarkik berarti datarkan, tarik dikit, sama-sama ri, ri, ri. Nah, gitu. Jadi jangan sampai mulutnya sama. Kalau mulutnya sama nanti rui bunyinya. Rui, ini ri, ya, ri. Yuriduna, contohnya tuh. Al-mujrimina wa Zakaria as-suri, ya, al-karimi, contohnya. Sedangkan yang tafhim contohnya adalah Rabbihim. Jadi nggak ditarik, nggak ra. Karena kalau ditarik, ro ditarik, jadi ra bunyinya. Abdurrahman. Jadi tarik dia. Ya, ini Abdurrahman. Rabbihim. Ar-Rahmah. Azaro. Ya. Walitunziro. Walitunziro. Walbasiru. Ya, walbasiru. Ya. Ini ro, jadi bisa tipis, bisa tebal. Dikatakan tebal saat dia berharokat fathah dan dhammah, dan dikatakan tipis atau tarkik saat dia berharokat kasrah. Kemudian lam. Nah, lam ini bisa tipis, bisa tebal, khusus di lafadz Allah atau disebut dengan istilah lafdzul jalalah. Itu baru tipis atau tebal, dua ya. Di luar itu tipis semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah tipis di situ. Tapi kalau lafadz Allah ini atau lam lafadz Allah ada dua, ada yang tebal, ada yang tipis. Artinya ada mulutnya biasa aja, ada yang mulutnya ditarik. Kapan dia bisa tebal? Saat sebelumnya fathah atau dhammah. Bisa kita lihat di sini. Khotama mallo. Ya, lam dibacanya lo. Khotamallah. Ya. Walau Allah. Tebal tuh lamnya. Madza aradallah. Tebal. Hatta narallah. Gitu ya. Kemudian la'anahumullah. Qul huwallah. Ya, seperti itu. Jadi tafhim dia. Tafhim itu bunyinya o. Jadi lo. Loh gitu. Kemudian lam juga bisa tarkik. Tapi khusus tadi di lafadz Allah ya bisa tafhim tarkik ini ya. Lafadz Allah saja. Kapan? Saat sebelumnya itu kasrah. Amanna billah. Tarkik dia. Nggak boleh dibaca amanna billah. Terlalu tinggi. Terlalu ke atas. Fisabilillah. A bunyinya. Nggak boleh dibaca fisabilillah. Nggak boleh. Bighadabim minallah. Nggak boleh. Bighadabim. Oh itu udah. Oh ini salah ini. Ya. Coret.
ini masuk ke tafhim. Kenapa tiba-tiba ke situ ya? Ya, alhamdulillah ketahuan. Di ini, di apa, di kasih garis bawah. Yang bawah aja ya. Inna lillah. Lihat tarkik ya. Alhamdulillah, tarkik. Kemudian lihat di alif. Di alif ini dia bisa tafhim, bisa tarkik. Kapan alif ini tidak ada harokatnya ya? Dia hanya nempel ke huruf. Bisa hurufnya huruf tipis atau huruf tebal. Apabila alifnya nempel ke huruf tipis, maka tipis dia. Apabila alifnya nempel ke huruf tebal, maka tebal dia. Contoh nih, alif nempel ke qaf. Qaf huruf apa? Tipis atau tebal? Bunyinya. Akhirnya alifnya bunyi O. Ngikutin hurufnya. Wa qalu. Lihat. Kemudian lihat yang alif yang nempel di huruf tipis. Wala, la, bukan lo, tapi la. Tanfa'uha, ha, bukan ho, gitu kan? Jadi tergantung nempel kemana dia. Kalau alif itu nempel ke huruf tipis, maka bunyinya a. Kalau alif nempel ke huruf tebal, maka bunyinya o. Wala tanfa'uha, waqo, itu ya, jadi o. Atau yang tarkik juga ja'iluka, alifnya nempel ke jim, maka bunyinya a. Wa id ja'alna, juga sama tuh. Makanu, lihat yang alifnya ya. Ya hasratana. Nah, jadi ketika tempel ke huruf tipis maka ditipis. Nah, sisanya nempel ke yang tebal, lihat. Pertama ko, wa qalu, jadi o bunyinya. As-solihin wad-darra faman khafa fil qisas. Jadi tergantung nempel kemana dia alif itu. Jadi 3 huruf ini, alif lam ra, dia bisa tipis dan bisa tebal. Dalam bahasa tajwidnya bisa tarkik dan bisa tafkhim. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Karena cara bacanya berbeda. Ada yang diarahkan ke depan, ada yang diarahkan ke atas. Yang ke depan disebut huruf tipis, yang ke atas disebut huruf tebal. Ke atas menimbulkan bunyi lebih besar ininya, makanya disebut dengan tafkhim. Ada gemak di situ ya. Sedangkan yang ke depan maka biasa saja tipis dia. Ini maka disebut dengan istilah sifat aridhah. Aridhah ini apa artinya? Tidak asli, dia datang belakangan. Masuk ke sifat aridhah. Bisa difahami ya? Di awal kita sudah menjelaskan terkait sifat aridhah ini. Sifat aridhah ini penyebabnya banyak. Jumlah semuanya ada 11. Makanya kita harus bisa ngitung sampai 11. Yang sudah 1 mad, 2 qasar. Mad itu panjangnya 2 rakaat. Qasar panjangnya 2 rakaat. Mad panjang lebih dari 2 ya, 6. Sampai 6. Kemudian tadi oleh ini disebabkan oleh apa nih? Harokat ini mah ya. Disebabkan oleh sukun. Ada ikhfa, tambahnya idgham, idhar, dan iqlab. Ya, kemudian ini tambah ini tarkik dengan tafkhim. Kemudian tambah nanti harokat dengan apa ini? Fathah, harokat ya, fathah. Harokat dengan sukun nanti. Kemudian sisanya satu lagi apa tadi? Sakta. Habis. Ya, sekarang kita sudah berada di penghujung. Ya, kemudian lihat lagi yang berikutnya. Sifat aridhah disebabkan oleh bertemunya 2 sukun. Ada bertemu 2 sukun. Memberikan harokat kepada huruf yang sukun menjadi sifat aridhah disebabkan oleh adanya bertemunya atau pertemuan 2 sukun. Yang disebut dengan istilah iltiqa as-sakinaini atau iltiqa as-sakinain. Bertemunya 2 sukun. Ini bahasa tajwidnya iltiqa. Iltiqa artinya bertemu. As-sakinain artinya 2 sukun. Ya.
Dalam bahasa Arab terkadang ada huruf sukun bertemu dengan sukun di depannya. Hal ini membuat kita kesulitan untuk membacanya. Sehingga dibuat kaidah bahwa setiap huruf sukun yang bertemu dengan huruf sukun di depannya, huruf sukun pertama harus diberikan harokat. Baik fathah, kasrah atau dhammah. Harokat ada berapa? Fathah, kasrah, dhammah. Adanya huruf sukun yang berubah menjadi harokat indah yang menyebabkan menjadi sifat aridho. Untuk lebih jelasnya silakan lihat contohnya. Tanpa contoh agak susah untuk memahaminya. Lihat, harokat itu ada kasrah, fathah dengan dhammah. Lihat di yang kasrah tuh. Bacanya gimana itu? Wa aqimis sholata. Bawahnya wasna'il fulka. Bawahnya manis tata'tum. Wa aqimis asalnya mau akim. Sukun di asalnya. Cuma terus sukun ketemu sukun depannya. Karena sukun ketemu sukun maka nggak bisa dibaca. Wa aqim as-sholah nggak bisa. Makanya dikasrohkan wa aqimi mis sholah. Ya, dikasrohkan. Wasna asalnya. Wasna al-fulka, buatlah kapal. Nah, karena ada sukun, ain sukun, di situ ada hamzah wasl sukun, maka dibaca wasna'il fulka. Kemudian ada man, ada istata'tum. Man ada istata'tum, mannya sukun, kemudian istata'tum ada hamzah wasl, maka dikasrohkan manis tata'tum. Ya, ini asalnya sukun menjadi harokat ya. Kemudian fathah atau dhammah. Lihat untuk yang fathah. La minas shadiqin. Asalnya apa? Min as-shadiqin asalnya. Minal halikin. Min al-halikin asalnya. Minal muhsinin. Min al-muhsinin asalnya. Nah, karena kita sedang baca, maka tidak akan dibaca kecuali, tidak akan bisa dibaca kecuali dikasih harokat. Minal, ya. Minal muhsinin. Paham? Ada juga harokatnya dhammah tuh. Ta'tiyahumul malaika. Ta'tiyahumul asalnya mata, ta'tiyahum al malaika. Mimnya mati, alif di situ hamzah waslnya mati. Jadi bacanya ta'tiyahumul. Sama dengan di bawahnya nih, yara'ul asalnya yara' wawunya mati asalnya. Dikasih dhammah yarawul azab. Atainahumul kitab asalnya atainahum al-kitab, didomahkan. Jadi adanya huruf sukun yang kemudian berubah menjadi dhammah gara-gara ketemu dua sukun, itu disebut dengan istilah sifat aridho. Jadi sifat aridho itu datang belakangan ketika ada sebab akibat. Ya. Sifat aridho adalah sifat yang muncul karena ada sebab akibat. Maksud dengan aridho, bukan asli dia. Sedangkan sifat yang asli, yang nempel pada huruf, yang tidak bisa dipisahkan, disebut dengan istilah sifat lazimah. Ada lazimah, ada aridho. Jadi tidak ada istilah terlambat belajar mah. Ya. Kenapa? Karena kalau Al-Quran itu dia tidak sama dengan materi yang lain. Kalau materi yang lain mungkin ada istilah faktor U, tapi untuk Quran jangan. Kenapa? Karena orang sadarnya baru sekarang gimana coba? Dulunya kan waktu masih muda kita belum sadar-sadar. Nah sekarang baru sadar, alhamdulillah. Belajar sekarang. Ya. Namanya husnul khotimah namanya ya. Husnul khotimah. Cuma mungkin nanti malaikat bertanya, dulu kemana aja katanya. Dulu sibuk nyari duit gitu ya. Ya, tapi insya Allah nggak ada kata terlambat. Karena orang tuh dilihat dari akhirnya. Sahabat-sahabat Nabi juga dulunya apa itu? Menyembah berhala kan ya. Tapi subhanallah masuk Islam, masuk surga insya Allah. Nah, ada pertanyaan tidak? Ini sebenarnya tinggal dibaca juga bisa difahami nih. Jadi aridho itu sifat yang muncul karena sebab akibat. Sebab akibat.
Munculnya angka 2 karena apa? Tambahan 1 tambah 1 begitu. Jadi sebab akibat. Tapi ada penjelasan sedikit di halaman 79 ya, 19. Harokat kasrah adalah harokat asli. Jadi sebenarnya kalau ada huruf sukun ketemu dengan sukun, maka aslinya harusnya dikasrohkan. Itu aslinya. Kalau kita menemukan sebuah kalimat ya, sukun ketemu sukun, maka dikasrohkan. Itu aslinya. Termasuk juga pembahasan tentang tanwin. Lihat. Tanwin. Tanwin itu sama dengan nun sukun tidak? Ya. Tanwin. Tanwin. Ada berapa tanwin? An, in, un. Ini sama dengan an, in, un. Berarti sukun. Ketika ada kalimat, umpamanya nih, jazaan al-husna. Di sini jazaan berarti jazaan ketemu dengan sukun lagi. Berarti ketemu 2 sukun. Gimana caranya? Diapain? Dikasrohkan. Kenapa dikasrohkan? Karena harokat asal itu kasroh sebenarnya. Jadi setiap ada 2 sukun bertemu, maka dikasrohkan. Bacanya gimana? Jaza'anil husna. Kalau yang sekarang mau dikasih nun kecil tuh. Tapi sebenarnya itu dia bertemunya 2 sukun. Asalnya mah. Cuma kan nggak kelihatan sukunnya. Dia bentuknya tanwin. Makanya di Quran biasanya, sekalipun tidak semua ya, terutama di Indonesia, ada nun kecil. Biasanya disebut katanya dengan istilah nun wiqayah. Ya, nun wiqayah katanya. Tapi ini tergantung dari sisi mana dia melihatnya. Pernah saya tanyakan ke guru saya terkait nun ini, beliau kebingungan. Padahal beliau ahli qiraat, agak kebingungan. Karena ini yang pakai di istilah di Indonesia kan, nun wiqayah. Akhirnya untuk menjawabnya dia buka-buka internet gitu. Dia tahunya itu ini ketemunya 2 sukun. Karena tanwin itu artinya sukun. Nih, an berarti begini. Berarti ada 2 sukun di sini. Ini satu dengan ini. Cara bacanya dikasrohkan saja, anil begitu. Jadi bukan gara-gara ada nun kemudian dibaca kasroh, enggak. Karena memang ada sukun ketemu sukun di situ. Sebenarnya ya. Kemudian lihat. Harokat kasrah adalah harokat asli ketika bertemu dengan ketika bertemu 2 huruf sukun atau iltiqa as-sakinain. Adapun fathah dan dhammah hanya kekecualian saja. Kecuali untuk apa? Lihat, fathah hanya untuk huruf min. Min itu artinya dari. Lihat, di yang fathah. Semuanya min semua. Lamina itu min asalnya mah. Lamnya itu tambahan. Lamnya lam taukid. Minal halikin asalnya mah min al halikin. Minal muksinin asalnya mah min al muksinin. Nah, untuk min dia harokatnya dikasih fathah. Tidak dikasrohkan. Karena kalau dikasrohkan, minis sodiqin, berat tuh. Minil halikin, minil muhsinin, gak enak. Cuma di lidah kita enak, minil apa? Minal. Minal, enak minal ya. Nah, ini sebenarnya harokat-harokat bukan asli. Kemudian yang dhammah. Yang dhammah ta'tiyahumu. Itu dikasih dhammah. Kenapa dhammah? Karena sebelumnya dhammah dia. Sebelumnya dhammah. Ta'tiyahu. Ta'tiyahu. Kalau dikasih kasroh,
ta'tiyahumil malaikah, terlalu berat tuh. Atau ta'tiyahumal malaikah, enggak enak juga. Makanya khusus untuk hum di sini dhamir jamak ya, mim jamak, maka harokatnya dhammah. Ta'tiyahumul malaikah. Asalnya mah ta'tiyahum al malaikah. Ya rau al azaba atainahum al kitaba. Untuk ya rau dia bukan mim jamak, tapi di sini waw layyinah. Waw huruf lin. Karena sebelumnya kan ro fathah. Ro ketemu waw sukun, gimana bacanya? Ya rau asalnya. Ya rau. Ya rau. Itu kan ada sukun tuh, sukun di waw. Ya rau sukun asalnya. Ketemu dengan al-adzab, ada sukun lagi di situ. Maka ketemu dengan dua sukun. Kalau tanpa dibaca dhammah, kita baca ya raul adzab, ya raul adzab. Jadi terlalu susah. Makanya dikasih dhammah ya raul adzab. Antumul ya, mim jamak. Kembali ke asal usul. Kalau di Quran mah sudah jadi itu mah, sudah jadi. Tapi kalau kembali ke asal usulnya, asalnya tidak begitu. Ya asalnya mah waqimis shalah, asalnya mah waqim as-shalah. Apa itu arti aqim? Aqim fil amr. Aqim itu fil amr, dirikanlah salat. Bukan aqimi, bukan. Ya, wasna'i bukan begitu, tapi wasna. Wasna anta gitu. Waqim anta. Begitu asalnya. Ini masuk ke pembahasan ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu. Grammarnya bahasa Arab. Cuma karena tajwid juga ada kaitan dengan nahwu, ada kaitan dengan bahasa Arab ya, maka nahwu masuk ke tajwid. Apalagi nanti pas kita membahas tentang cara berhenti yang disebut dengan ilmu waqaf dan ibtida. Ini harus faham nahwu sharaf. Kalau nggak paham, susah dia. Pelajaran waqaf ibtida. Maka saya di buku keempat ya, waqaf ibtida itu saya satukan dengan materi yang lain. Tapi mungkin ke depan mau saya pisahkan khusus waqaf ibtida. Mau saya tambahkan sedikit ya tentang materi ilmu nahwu sharafnya. Ada nahwu, ada sharaf mungkin untuk masuk ke sana. Karena peserta yang belajar tajwid tidak semuanya dari pesantren. Karena tidak semuanya pernah belajar ilmu nahwu sharaf. Ya. Untuk materi nun mati sih mudah siapapun. Cuma ketika masuk ke materi waqaf ibtida, dia harus ada ilmu yang lain untuk mendukungnya. Untuk bisa memahami harus ada ilmu yang lain. Tanpa ilmu yang lain itu agak susah dia memahaminya. Begitu. Mudah-mudahan kita bisa bersabar ya untuk terus belajar insyaallah. Jadi ketika dua sukun, hukum asalnya diapain? Dikasrohkan, hukum asalnya. Kemudian ada kekecualian difathahkan. Untuk apa itu? Min. Min itu apa? Huruf jar. Artinya apa min? Dari artinya. Minallah, dari Allah. Ya. Min aina anta? Ana min Cilegon. Min Cilegon. Kalau min Cilegon enggak ada dua sukun di situ kan? Min sukun, Cilegon, ci kasroh. Makanya enggak ada minik Cilegon, enggak ada kayak gitu dia. Kecuali ada dua sukun di situ. Kemudian juga yang termasuk kekecualian adalah dhammah. Dhammah hanya untuk dua saja. Pertama, mim jamak. Mim jamak itu mim yang ada di kalimat hum atau mim yang ada di kalimat antum. Ya, antum, kum gitu. La'allakum atau antum atau hum itu namanya mim jamak. Ini adanya di di tasrifan isim dhamir ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, ana, nahnu. Nah itu. Ini yang bisa ngikutin mungkin yang paham ya. Alaihimul malaikah. Ya alaihimu ya. Nah, ada juga alaihum. Alaihim ada alaihum. Ghairil maghdubi alaihum ada itu. Tapi itu ini qiraat yang lain. Ya. Alaihimul malaikah. Ya. Baik.
Nah, lihat yang contohnya yang tadi di halaman 180. Ini agak banyak contohnya ini ya. Lihat yang kasrah. Yang kasrah ini tadi apa? Harokat apa? Maksudnya harokat apa? Asli. Setiap ada dua sukun bertemu, maka hukum asalnya dikasrahin tuh. Huruf pertama yang sukunnya. Qul ungzuru asalnya. Qul ungzuru. Mana sukunnya? Lam dengan hamzah wasol. Ya. Nah, kalau tidak dikasih harokat kasrah, bisa tidak dia membaca ke depannya? Bisa enggak? Kul, gimana mas itu? Bisa enggak? Enggak bisa. Satu sisi, ini kan kita kalau baca Quran kan diwasol kan. Tapi kalau baca biasa mah enggak diwasol. Kata kul ungzuru, kul ungzuru. Cuma masalahnya kalau baca Quran diwasol dia. Kalau diwasol berarti harokat yang sukun harus dikasih harokat, atau apa huruf yang sukun harus dikasih harokat. Kul ungzuru harus dikasrohkan. Kulingzuru. Makanya disebut dengan hamzah wasol. Faman ihtada asalnya. Faman ihtada. Jadinya faman ihtada. Man istata'tum. Bacanya manis tata'tum. In iftaraituhu. In iftaraituhu. Bacanya iniftara'ituhu. Wasna' al-fulka. Jadinya wasna'il fulka. Wa aqim as-shalah. Jadinya wa aqimis shalah. In al-hukmu. Jadinya inil hukmu. Qudiyat as-shalah. Jadinya qudiyatis shalah. Begitu. Kemudian yang fathah. Lihat. Dari awal sampai akhir itu hanya min doang. Makanya ini tadi harokat kekecualian untuk huruf min saja. Setiap ada min, kemudian bertemu dengan huruf yang ada huruf matinya, sukun, maka dia harus dikasih harokat, dan harokatnya fathah. La minas sadiqin, minallah, minal muhsinin, minas sama, minal huzni, minal halikin, minas sijni, wa minat tijarah, ya, minas semua. Kemudian untuk yang dhammah, lihat. Yang dhammah itu antara waw dengan mim aja. Mim jamak dan waw layyinah. Waw layyinah itu huruf waw yang ada di lin. Lin itu kan alif fathah ketemu ya, ai. Fathah ketemu waw, au. Nah, waw yang au itu disebut dengan waw layyinah istilahnya. Waw huruf lin. Apabila ada waw huruf lin, berarti kan dia sukun. Ketemu dengan sukun setelahnya, maka wawnya ini didomahkan. Ya, atau ada mim jamak, hum, kum, tum, gitu ya. Nah, ini juga didomahkan. Li rabbihimul husna. Asalnya apa? Li rabbihim al husna. Kenapa dia didomahkan? Karena mimnya yang sukun tuh mim jamak. Ya. Atainahumul kitab, asalnya atainahum al kitab. Kenapa didomahkan mimnya? Karena mimnya mim jamak. Lakumul fulka, asalnya gimana? Lakum al fulka. Kenapa mimnya didomahkan? Karena mimnya mim jamak. Ini dalam bahasa Arab itu ada istilah mufrad, ada istilah musanna, ada istilah jamak. Bendanya satu, maka disebut dengan mufrad. Bendanya dua disebut dengan musanna atau tasniyah. Bendanya banyak disebut dengan istilah jamak. Di sini juga hum, orang banyak. Ana satu. Anta berapa? Satu. Kalau hum, mereka. Kalau huwa, satu. Tapi kalau hum, banyak. Ini makanya disebut istilah mim jamak. Ya. Ta'tiyahumul malaikah. Nah, ini juga sama ya. Humul ta'tiyahumul malaikah. Kemudian wa atau zakah. Asalnya apa wa atau zakah? Wa atau asalnya wawunya sukun di situ. Atau.
wa atawuz zakah. Berubah menjadi wa atawuz zakah. Ya. Yarau menjadi yarawu. Yarawul azab. Da'au menjadi da'awullah. Fatamannau jadi fatamannawul maut. Jadi waw layyinah atau waw huruf lin. Waw huruf lin itu adalah waw sukun sebelumnya fathah. Itu namanya waw layyinah. Waw sukun sebelumnya fathah. Kalau iya layyinah, iya sukun sebelumnya fathah. Karena sebenarnya pasangannya kalau fathah mah dengan alif, ya, kasrah dengan iya, dhamma dengan waw. Tapi untuk yang layyinah ini fathah bertemu dengan ya dan fathah bertemu dengan waw sehingga bunyinya au. Nah, waw yang huruf lin ini disebut dengan istilah waw layyinah. Apabila ada dalam sebuah kalimat kemudian bertemu depannya dengan kalimat yang sukun, ada sukunnya juga, maka ketemu dua sukun. Karena ketemu dua sukun maka wawnya harus dikasih dhammah. Fatamannawul maut da'awullah yarawul azab, begitu. Jadi munculnya harokat ini gara-gara apa? Gara-gara ada sebab akibat. Karena ada sebab akibat maka disebut dengan istilah sifat aridah. Bukan sholawat, itu sholah. Ya, makanya di atas waw ada alif tuh, alif kecil. Alif kecil itu menunjukkan bahwa dia ngasih tahu ke kita bahwa itu alif. Ya. As-sholah, penulisan as-sholah di Quran kayak gini semua. Penulisan az-zakah begitu semua tuh yang pakai waw. Penulisan riba di Quran ada wawnya. Penulisan hayat ada wawnya, al-hayawat gitu kan di Quran. Ini cara penulisan Quran. Ya, mim jam itu ada di hum, di kum, di tum. Baik. Sekarang ada ayatnya nih. Kalau ada ayatnya berarti kita ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina al-malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw 'utuwan kabira. Lihat, laqad istakbaru asalnya apa? Laqad istakbaru asalnya. Laqad dan sungguh. Laqad itu artinya sungguh. Qadnya sungguh, lamnya sungguh. Artinya sungguh gitu. Istakbaru, mereka istikbar. Ada kalimat wa'atau, wa'atau. Di situnya tahu wawnya waw apa itu? Wa'atau itu. Waw layyinah. Tapi kenapa di situ nggak diganti dengan dhammah? Karena depan hidup. Bukan kalau depannya hidup mudah, wa'atau enak di lidahnya atau di mulutnya. Tapi kalau wa'atau jadi susah malahan. Kalau wa'atau gitu susah. Makanya karena dia bertemu dengan huruf hidup, maka tidak ada alasan untuk diganti dengan harokat. Apalagi ketemu dua sukun baru diganti. Kalau enggak begitu. Baik, berikutnya. Qalatil a'rabu amanna. Apa arti qalatil a'rabu? Asalnya apa? Qalat al-a'rabu. Qalat enggak enak begitu. Makanya dikasih harokat. Harokat kasrah ini. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum.
Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Lahumul busyra, asalnya apa? Lahum al busyra. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Asalnya apa? Fatamannau, asalnya nau ya, nun fathah, wawnya sukun asalnya. Dikasih domah wul, alasannya apa? Karena bertemu dua sukun. Bertemu dua sukun, istilah tajwidnya apa? Iltiqa as-sakinain. Iltiqa as-sakinain. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Asalnya apa? Wa innaka lamin al mursalin. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau ya Rasulullah, lamin, sungguh engkau termasuk dari Rasul. Ya. Cara bacanya kalau lamin al mursalin ya enak, maka laminal mursalin. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wasna'il asalnya wasna' al fulka. Ya. Kalau wasna'i ini harokatnya asli apa enggak? Asli. Kalau wa innaka lamina, nah, fatha berarti bukan asli. Fatamannau, nah, bukan asli ya. Asli itu kasroh. Adapun fathah dan dhammah itu hanya kekecualian. Bisa dipahami ini? Jadi yang sudah kita pelajari barusan ada dua. Yang pertama, sifat tafkhim dan tarkik muncul dari mana tadi? Isti'la dan istifal. Dari istifal muncul tarkik. Dari isti'la muncul tafkhim. Jadi sifat aridah berikutnya tadi adalah tafkhim dan tarkik. Munculnya karena ada sebab. Kemudian yang barusan ini muncul sifat baru juga. Dari sukun ketemu sukun. Apa sifat barunya? Harokat. Jadi dikasih harokat. Bisa harokatnya kasroh, bisa harokatnya fathah, bisa harokatnya dhammah. Hukum asalnya harokat itu dikasrohkan. Tapi untuk min yang huruf jar, dia diapain? Fathahkan. Kemudian untuk mim yang jamak, artinya mim yang ada di kalimat hum, kum, tum, ya, itu namanya mim jamak namanya. Mim yang ada di kalimat hum, mereka, tum, antum, ya, atau kum, lakum. Nah ini disebut dengan waw jamak. Mim jamak punten, mim jamak. Apabila mim jamak bertemu dengan sukun, mim jamaknya sukun, ketemu dengan sukun, maka mim jamaknya harus dikasih harokat dhammah. Yang berikutnya adalah waw layyinah, waw huruf lin. Hurufnya ada dua, ada au, ada ai. Kalau ada au, ya, au, kemudian setelahnya ada alif lam atau huruf sukun setelahnya, berarti ada dua sukun, wawnya sukun, kalau itu bukan sukun, maka dalam kondisi seperti ini wawnya harus dikasih harokat dhammah. Asalnya mah da'au terus lafaz Allah, da'aullah, wawnya dikasih harokat dhammah,
da'awullah. Begitu. Bisa dipahami ya insyaallah ya? Sudah. Sampai di sini berarti sifat aridah sudah berapa kita pelajari? Yang pertama mad, kedua qasar, ketiga ikhfa, idgham, idhar, iqlab, udah 6 tuh. Kemudian ditambah dengan tafkhim, tarkik, tambah dengan ini harokat. Ya, harokat ya, harokat. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Ini mah mudah ya memahaminya insyaallah. Sukun. Kalau tadi harokat, harokat maksudnya memberikan harokat kepada huruf yang sukun. Kalau sukun sekarang memberikan apa? Atau mensukunkan huruf yang berharokat. Kalau tadi mah sukun dikasih harokat, kalau sekarang mah harokat disukunin. Nah, harokat disukunkan itu adanya di bab apa? Mad arid lisukun dengan mad lin. Ini kita baca dulu, ini penjelasan ini. Mensukunkan huruf yang berharokat menjadi sifat aridah disebabkan oleh adanya huruf hidup yang diwakafkan. Huruf hidup diwakafkan. Orang-orang Arab ketika membaca sebuah kalimat tidak wakaf dengan langsung membaca harokatnya secara sempurna. Umpamanya yang sempurna apa? Masjidun. Dia bilang masjidun. Enggak bilang begitu dia kalau ngobrol, ya, kalau ngobrol. Tapi dalnya diapain? Disunkan. Ainal masjid, bukan ainal masjidu, enggak gitu. Ainal masjid kalau dalam percakapan ya. Sekalipun kalau dalam buku ya ainal masjidu. Tetapi membaca huruf yang berada di akhir kalimatnya dengan cara mensukunkannya. Contoh adalah mad adal disukun dan madlin. Akhir kalimat pada mad adal disukun dan madlin asal huruf hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Asalnya na. Tapi karena berhenti diapain? Al-alamin. Berarti sukunnya bukan sukun asli, sukun arid karena asalnya mah dia fathah. Dari fathah berubah menjadi sukun karena sebab akibat, maka disebut dengan istilah sifatnya sifat lazimah. Salah. Sifat aridah. Kalau lazimah mah yang asli. Sebabnya salah. Adanya perubahan huruf yang tadinya berhak disukun karena wakaf inilah yang menyebabkannya menjadi sifat aridah. Jadi intinya aridah itu adalah sifat yang muncul karena adanya sebab dan akibat. Paham ya, insyaallah ya. Nah, lihat contoh. Di halaman 34, 134. Nah, dia ada skema. Skema ini cuplikan atau penggalan. Jadi baca terjemahannya, apa itu keterangannya? Skema ini adalah penggalan dari skema al-mad wal qasar. Lihat al-mad wal qasar di halaman berapa? Mad wal qasar 96. Lihat 96. Ada skema mad wal qasar. Mana posisi mad arid dengan madlin? Adanya di mana? Adanya di sukun, ya. Mad tabi'i bertemu dengan sukun. Sukunnya asli tidak? Tidak asli. Itu mad ada sukun dengan madlin. Ini kayak gini ini sebenarnya skemanya. Cuma sama saya dibikin kayak gini. Ya. Skema ini adalah penggalan dari skema mad wal qasar, yaitu mad tabi'i yang tadinya hanya panjang 2 harokat karena bertemu dengan huruf dengan sukun arid, maka nama hukum dan panjang bacaannya berubah. Nah, kemudian saya jelasin lagi, yang menjadi fokus kita pada sama inilah mad adil sukun dan madlin saja, bukan pada mad lazim atau mad farqi. Ini kita tutup aja yang mad sukun aslinya ya. Ini sukun sukun arid ya. Lihat contoh di kotak. Hadzal baiti. Al baiti mad apa? Apa asalnya? Lin kan? Bayi. Bertemu dengan
huruf yang hidup, tapi hidupnya disukunkan. Hadzal bait. Min khaufin, min khauf. Bil ibadi, bil ibad. Al alamina, al alamin. Takhtalifuna, takhtalifun. Jadi huruf-huruf yang ada fathah, di situ ada kasroh, ya. Itu yang asalnya mah harokat, karena dia berhenti maka disukunkan. Bisa difahami? Karena waqaf. Makanya disebut dengan istilah sifat aridhah. Aridhah artinya sifat yang tidak asli. Ya, munculnya karena adanya sifat, adanya sebab dan akibat. Bisa difahami? Berarti ini sukun. Sukun maksudnya mensukunkan harokat. Kalau harokat, apa artinya? Menharokatkan sukun. Jadi sukun harokat itu berlawanan. Kalau di sini ada sukun, berarti maksudnya apa? Mensukunkan harokat. Kalau ada harokat, berarti apa? Mengharokatkan sukun. Paham nggak? Ada kalimat yang ada harokatnya disukunkan, berarti mensukunkan harokat. Ada kalimat yang sukun dikasih harokat, berarti mengharokatkan sukun. Tapi kalau di buku ditulisnya sukun dengan harokat. Kalau sukun dengan harokat tidak ada penjelasan seperti ini, mana sebab akibatnya? Susah memahaminya. Umpamanya kita lihat alhamdulillah, lam, sukun di situ. Oh, di sini katanya sifat aridhah. Gimana cara memahaminya kalau itu sifat aridhah? Gimana cara memahaminya? Susah. Makanya yang maksud dengan sukun di situ bukan sukun-sukun begitu, bukan. Tapi asalnya fathah atau asalnya ada harokatnya, kemudian disukunkan. Termasuk juga yang harokat. Susah memahaminya. Harokat a, i, u. Masa perpindahan dari a, i, u jadi sebab gimana sebab akibatnya? Susah memahaminya. Makanya ketika kita jelaskan di situ ada iltiqa as-sakinain, bertemu dua sukun, yang satu huruf yang satu apa? Mati ya, yang kedua hidup, maka bukan yang hidup, bukan. Dua-duanya mati, itu sakinain. Maka sukun yang pertama dikasih harokat. Harokatnya bisa kasrah, bisa fathah, bisa dhammah. Harokat yang asli adalah kasrah. Fathah khusus untuk yang min. Kemudian yang dhammah khusus untuk dua. Mim jama' waw layyina. Bisa difahami? Ini. Hadzal baiti asalnya kasrah, disukunkan bait. Khaufin disukunkan khauf. Ibadi disukunkan ibad. Al-alamina sukunkan al-alamin. Takhtalifuna sukunkan takhtalifun. Gitu. Adanya harokat menjadi sukun berubah, itu disebut dengan sifat aridhah karena munculnya sebab dan akibat. Lihat di 85. Lihat contohnya. As-sadifaini. As-sadafaini. Baca gimana? Nah, kenapa disukunkan? Karena waqaf. Ya. Al-firdausi bacanya. Kenapa disukunkan? Waqaf. Biwalidayhi. Kenapa disukunkan? Waqaf. Al-yauma jadinya gimana? Al-yaum. Kenapa sukun? Waqaf. Rijlaini bacanya. Maujun bacanya. Al-laila bacanya. Ra'auka bacanya. Al-maghribain. Yarawna. Al-bahraini. Wan-nauma. Ya, wan-naum. Kemudian ada disukun. Contohnya nih.
Mad sukun ini ada yang yurja'una apa? Yurja'una bacanya. Wa Yaquba bacanya. Ismaila bacanya. Mu'minina. Wal absaru as-salati. Ya. Kemudian mustaqimun bacanya. Azimin. Misbahun. Kamiskatin. Ghafurun. Syakurin. Begitu. Bisa dipahami nih? Tinggal satu lagi. Tapi ini harus ada ininya. Terakhir nih. Ini terakhir. Tapi sebelum ke terakhir, kita baca Quran dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Turhamuna asalnya ya, dibaca turhamu karena waqaf. Wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhaini adallana. Wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhaini adallana minal jinni wal ins. Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik Allahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Yang bergaris bawah berarti itu sifat ridhonya. Paham ya? Tapi kita sukuan dulu untuk bukunya. Tinggal kita sisakan ini materi tentang saktah. Ya. Saktah ini akan kita ulas lagi nanti di buku ke-4 insyaallah. Ya. Tapi untuk ini telahnya cukup dulu ya. Harokat bisa sukun tidak hanya pada mad sukun saja. Mad sukun juga kan ada harokat disukunkan kan. Tapi kalau mad sukun bedanya ada mad sebelumnya. Atau mad lin ada lin sebelumnya. Maka disebut ini. Tapi mensukunkan harokat juga terjadi. Umpamanya nih. Maryama. Gimana berhentinya? Maryam. Sa'atan. Gimana berhentinya? Falyatawakkali. Gimana berhentinya? Wa ataitumu. Gimana berhentinya? Siratin jadi sirat. Dia bukan kecuali yang sirat ya madlin tuh ya, ada madlin. Wa ataitumu itu bukan madlin, tapi saat diberhentikan dia sukun. Jadi dhammah harokat menjadi sukun gitu. Wallahu alam. Kalau amanu kan mad tabi'i
diberhentiin juga. Innal ladzina amanu, itu mad tabi'i, berhenti. Tapi di situ nggak panjang. Bukan juga mad sukun. Kenapa? Karena tidak ada satu huruf yang diberhentiin di ujungnya. Harus ada satu huruf dia. Setelah lin ketemu dengan satu huruf yang hidup, kemudian dimatiin. Lin mah nggak ada rokat ya. Dia mah langsung ke hukum terakhir aja yang diikutkan dengan mad adal sukun. Karena kalau lin tuh nggak ada harokat, umpamanya lau kanu nggak ada. Jadi untuk harokat itu fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya, ketemu waw, itu saja untuk dipanjangkan. Selain itu nggak panjang. Cuma dia bisa dipanjangkan itu karena ada kesamaan dengan mad sukun. Sama-sama diberhentiin. Setelah lin ada satu huruf berhentiin, di situ samanya dengan mad sukun. Makanya panjangnya sama. Tapi tanwinnya juga tanwin apa? Tanwin dhammah dengan tanwin kasroh. Kalau tanwinnya fathatain, jadinya mad iwad. Contohnya alam mihadan, berhentiin mihada. Ya, enggak sukun, enggak mihada, enggak begitu. Kecuali tanwinnya dhammah dengan kasratain. Sifat itu karakter ya. Karakter itu ada yang karakter asli, ada yang enggak asli. Kalau karakter asli berarti dia menempel di situ, nggak bisa dipisahin. Kayak huruf ro mah bisa dua ya. Kof itu dia nggak boleh dibaca ka, harus ko. Makanya nempel dengan kof itu, makanya kof istilah masuknya ya, dia tebal, nggak bisa di kof, nggak bisa di kasro, nggak bisa dibikin tipis, nggak bisa dibaca ka gitu, nggak bisa dia, harus ko. Nempel dengan huruf. Contohnya kayak ini ya, lau itu mengikuti yang terakhir. Lau, iya. Lau ngikutin waw. Nah, kenapa? Karena waw itu cara bacanya monyong, maka lau gitu. Iya, bacanya lau. Kalau lazimah dia satu huruf. Maksudnya satu huruf itu setiap huruf mempunyai sifat. Tapi kalau aridoh, ketika sifat ketemu sifat, makanya dia muncul sifat baru. Nun sukun ketemu kho, umpamanya kho, nun ketemu kho. Asalnya nunnya mempunyai sifat, dia kan istifal, kemudian seterusnya itu ya. Kemudian ketemu dengan kho, muncul sifat baru, cara baca baru, idhar. Gitu. Jadi munculnya ada sebab akibat. Kho punya sifat kan, lazimahnya. Nun punya sifat, lazimahnya. Ketika nun dengan sifatnya, kho dengan sifatnya ketemu, maka muncul yang baru, sifat baru, namanya idhar. Namanya idhar. Maka idhar itu adalah sifat yang muncul belakangan, disebut dengan sifatnya aridoh. Cara bunyinya dia ada, cara bunyi ininya nunnya tetap ada. Kayak nun dia punya sifat apa? Bainiyah ya. Berarti mengalir dikit, berarti harus ada. Umpamanya azab, bukan itu tanwinnya, azabun alim. Contohnya apa? Min kholak. Kalau yang tadi min kholaqo, ya nunnya kebaca, ada mengalir. Tapi kalau dia ketemu dulu ikhfa, enggak nun lagi, jadinya samar dibacanya kan? Samar. Jadi sifat baru yang lebih dominan di situ. Tapi secara umum baik yang jauh dekat itu ikhfa secara ini. Cuma ikhfa itu cara bacanya beda-beda, tergantung hurufnya huruf apa dia. Huruf tipis, tipiskan. Huruf tebal, tebalkan. Dari satu sisi. Kemudian kalau jaraknya, huruf yang lebih jauh, seperti ko dengan ka, maka bunyi samarnya ang. Semakin ke sini, jadi kesininya itu. Tum bukan aang, tum lagi. Sesuai dengan dekat jauhnya dengan makhraj nun. Ya. Tapi semuanya ini disebut dengan ikhfa. Ikhfa itu munculnya sifat yang muncul belakangan sebab akibat. Nun mati ketemu dengan huruf ikhfa yang 15. Oh, tidak bertemu hamzah. Tidak bertemu hamzah. Itu penjelasan berikutnya. Karena kalau ketemu hamzah nanti mad wajib. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah, mad wajib. Makanya syaratnya tidak boleh ketemu hamzah. Kemudian juga tidak boleh ketemu sukun. Iya, kalau dia ketemu sukun, jadinya mad sukun.
Al-alamina, mi itu kan matobi. Ketemu huruf sukun, amin, jadi panjang jadinya. Jadi matobi ini tidak boleh ketemu hamzah, tidak boleh ketemu sukun. Fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya, dhamma ketemu waw. Ini yang masih asli ini. Tidak boleh ketemu hamzah dan sukun. Kalau fathah ketemu alif ketemu hamzah, berarti namanya mad wajib. Kalau fathah ketemu alif ketemu sukun, berarti mad dari sukun nantinya. Huruf yang disukunkan. Ya, begitu. Kalau di buku 1 kita belum masuk ke situ karena pembahasannya masih di bawah. Semakin ke sini kita tambah informasinya. Kalau diwasolkan, dia punya cara baca sendiri. Ketika diwakafkan, punya cara baca sendiri. Tapi artinya tidak berubah. Cuma cara bacanya saja. Ya. Karena kalau dia diberhentikan padahal dia wakaf, nanti susah. Pokoknya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Orang tuh dalam pikirannya dia mau berhenti. Pikiran orang itu kok tiba-tiba lanjut ya. Ya. Begitu. Makanya kalau wasalkan berarti 2 harokat jadinya. 2 harokat itu kembali ke mantubi'i lagi. Jadi seolah-olah karena kan dia jadi panjang tuh gara-gara sukun kan, nggak ada sukun di situ, berarti nggak ada panjang lebih dari 2. Insya Allah kalau kita sudah habis buku 3 ini, kita akan banyak tilawah dulu sebentar ini ya, karena buku 3 sudah selesai, buku 1, 2 sudah selesai, tinggal kita mempraktekkan hukum-hukum yang sudah kita pelajari. Pas awal-awal kita masih lancar nih, mad wajib, mad jaiz, mad dan sukun. Sekarang nih jarang nih. Yang tilawah akhirnya lupa lagi. Ya, lupa lagi untuk mengurainya. Mengurai ini sangat penting sekali. Ya. Di buku 1 itu kita targetnya mengurai. Dan alhamdulillah yang sudah selesai buku 1 ya ini. Cuma ketika masuk ke 2 karena ada materi banyak, waktunya nggak sempat terkadang untuk tilawahnya, akhirnya lupa. Ya. Tapi kalau tidak lagi itu tutup dengan doa qiyam majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.